Oke, baik lagi bersama Mijon, mimin anti-jenis yang lebih suka nemenin kalian bacain komik daripada ngejar calon gebetan. Ya, daripada kita bosen gitu dengerin berita afiliator juga demo minyak goreng, ya mending temenin mimin dengerin alur cerita. Kali ini Mijon akan membahas sebuah manhwa yang menceritakan tentang seorang main karakter yang kembali ke masa lalu setelah dihianati oleh sang pujaan hati dan kehilangan adiknya karena ketololannya sendiri. Aduh, oke, daripada bingung, langsung saja mimin caritakeun. Chapter dibuka dengan kita diperlihatkannya latar belakang tempat yang sangat kacau. Terlihat kota-kota hancur dan terbakar berkeping-keping. Para zombie dan mutan berserakan bersama mayat-mayat manusia yang melawannya. Di sana terlihat ada sebuah pertarungan antara satu mutan melawan dua orang manusia yang masih bertahan di tempat itu. Orang-orang yang melawan mutan tersebut adalah seorang lelaki dan seorang wanita. Si lelaki berusaha menahan semua serangan si mutan yang menyerang mereka. Dia berteriak kepada si wanita yang ternyata adiknya sendiri untuk segera pergi melarikan diri. Sementara dia berusaha untuk menahan serangan mutan tersebut. "King Yue, cepat lari!" Nah, begitulah teriak si lelaki yang bernama Yang Fan tersebut. Dan inilah MC atau main karakter dari manhwa ini. Walaupun telah menahan serangan si mutan dengan sekuat tenaga, namun karena perbedaan kekuatan yang lumayan besar, dia harus terlempar karena tendangan si mutan barbar tersebut. Dia pun semakin terpojok, dan ketika si mutan akan melancarkan serangan terakhirnya untuk membunuh si MC, adiknya pun seketika berlari melindungi kakaknya tersebut, dan dia pun tertebas oleh serangan si mutan demi melindungi kakaknya tersebut. Tentunya hal ini membuat Yang Fan sangat sedih melihat adiknya tercinta harus sekarat karena melindunginya. Dengan amarah dan kesedihan yang sudah memuncak, dia pun mengambil pedang dan menebas si mutan tersebut sampai tewas. Setelah itu dia pun berusaha memanggil adiknya dengan harapan dia dapat bertahan. Karena tidak ada pilihan lain, dia pun membawa adiknya menuju markas untuk menyelamatkannya. Selain mereka berdua, tentunya di markas tersebut terdapat juga beberapa survivor lain, yaitu pacar Yang Fan dan bosnya. Dengan tertati-tati dia pun menggendong adiknya menuju markas tersebut. Namun ketika dia sampai di markas tersebut, dia malah terkejut dengan pemandangan yang lumayan mengenaskan, yang dimana dia malah melihat pacarnya sendiri sedang beradu mulut dengan si bosnya. Ya, maksudnya beradu mulut dari mulut ke mulut gitu, bukan adu bacot ya. Tentu saja mereka berdua yang sedang indahoy pun kaget dengan kedatangan Yang Fan yang mereka kira sudah mati bersama adiknya tersebut. Daripada memikirkan hal tersebut, Yang Fan kemudian meminta mereka untuk memberikan item penyembuhan yang bernama air suci kebangkitan untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Namun si lelaki selingkuhan pacarnya tersebut tentu saja menolaknya. Karena menurutnya item tersebut sangatlah berharga. Dia pun dengan tengilnya meminta item ganti sebagai pertukaran untuk menukarkan item penyembuh tersebut. Dengan terpaksa dan tergesa-gesa, Yang Fan pun memberikan satu-satunya item yang paling berharga, yaitu cincinnya sendiri yang ditukarkan dengan item penyembuhan tersebut. Cincin tersebut merupakan item rahasia Yang Fan yang sangat berharga, yang membuat dia bisa bertahan dan semakin kuat menghadapi para zombie dan mutan yang dilawannya sampai saat ini. Tentunya setelah mengetahui hal tersebut, si lelaki jahanam yang bernama Xiao Ao tersebut lebih memilih untuk merebut item daripada menukarkannya. Yang Fan pun tak tinggal diam. Dia berusaha menghadapi Xiao Ao yang akan menyerangnya. Namun sayangnya, karena dirinya yang sedang terluka dan energinya telah habis, dia pun harus terpental dengan satu serangan si lelaki laknat tersebut.
Ketika Xiaoao akan merebut cincin tersebut, Yang Fan pun seketika langsung menelan cincin tersebut sebagai pilihan terakhirnya. Xiaoao ternyata merupakan psikopat. Dia tanpa ragu-ragu membelah perut si Yang Fan. Kasihan juga ya. Dan ketika dia nyaris akan mengambil cincin tersebut, tiba-tiba cincin tersebut bersinar terang yang menyilaukan mereka semua. Dan seketika, ya bisa kita tebak gimana kelanjutannya. Tanpa angin, tanpa hujan, Yang Fan pun kembali membuka matanya. Di sana terlihat Yang Fan yang sudah baik-baik saja. Dan ternyata dia kembali ke masa sehari sebelum kekacauan di mana wabah zombie dimulai. Merasa tidak percaya dengan semua yang telah terjadi, dia pun mencoba untuk mencubit pipinya sendiri dan berkata, "Apakah aku bermimpi?" Dan setelah ditebak, ya ternyata memang dia kembali ke masa lalu. Selain itu, di kamar tersebut dia tidak hanya sendiri. Di sebelahnya terdapat pacarnya sendiri yang setengah telanjang telah menemaninya semalam. Dan ya seperti yang kita lihat sebelumnya, pacarnya tersebut adalah si pacar yang dari tadi awal menyelingkuhi dan memanfaatkan dia pada masa apokaliptik. Tentunya setelah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pacarnya tersebut nanti, Yang Fan pun merasa enak. Ya, inilah salah satu MC tolol korban tipu daya wanita cok. Setelah mengingat-ingat dan memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya, dia pun bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya dan bertahan di dunia apokaliptik tersebut. Bisa kita lihat sebelum kejadian wabah zombie dimulai, Yang Fan telah mempunyai item cincin keramat tersebut sebelumnya. Seketika dia pun dikejutkan dengan orang-orang yang datang secara tiba-tiba dan mendobrak pintu kamarnya. Ya, orang tersebut berkelakuan kayak preman lah, sok-sokan akan memukuli Yang Fan. Sayangnya tentunya Yang Fan yang telah mengalami pahitnya dunia perzombian tentunya mempunyai mental dan kekuatan yang lumayan ya, walaupun tubuhnya sekarang masihlah lemah. Dia pun dengan mudahnya menghajar kedua orang tersebut dan memberi mereka pelajaran. Dia pun pergi meninggalkan kamarnya dan tak menghiraukan pacar bajingan yang sedari tadi memanggilnya. Setelah dia pergi keluar, terlihat berbagai macam tanda di mana munculnya tanda awal kemunculan para zombie. Dia pun langsung menghubungi adiknya yang sedang berada di asrama dan kita bisa melihat adiknya Yang Fan yang lumayan seksoi. Ya, kebetulan adiknya juga baru saja habis mandi. Dia pun memerintahkan adiknya untuk segera mengunci pintu dan menyuruhnya agar tidak keluar sampai kakaknya tersebut menjemputnya. Bertepatan dengan dia yang sedang menelpon tersebut, di luar sana sudah terlihat kumpulan para zombie yang kian mengganas. Seketika telepon dari adiknya pun tiba-tiba putus karena tidak adanya sinyal. Tentunya setelah memastikan keadaan adiknya tersebut, Yang Fan pun kini berencana untuk menjemput adiknya secepat mungkin. Namun sebelum itu tentunya dia juga harus melewati para zombie dan mau tak mau dia juga harus bertarung melawan kumpulan zombie tersebut. Dia pun teringat dengan salah satu kemampuan cincinnya untuk mendeteksi seorang pedagang atau mimin sebut saja seorang merchant. Cincin itu pun mengarahkan Yang Fan menuju pemandian wanita. Yang dimana setelah dia masuk ke pemandian tersebut, dia bertemu dengan zombie bercangcut yang langsung menyerangnya. Dan kebetulan juga di dekatnya terdapat sebuah kampak darurat. Dia pun langsung mengambil kampak tersebut dan menebas si zombie bercangcut tersebut. Setelah mengalahkan zombie tersebut, dia pun mengambil kristal abu-abu yang didapatkan dari tubuh zombie yang dikalahkannya. Dan akhirnya merchant yang sedang dicarinya tersebut secara kebetulan berada di samping tempat di mana dia berada. Merchant atau pedagang merupakan makhluk misterius yang memperdagangkan berbagai item kepada survivor dengan alat tukar kristal. Merchant tersebut biasanya muncul di berbagai tempat secara acak, namun karena pengalaman Yang Fan ditambah dengan item cincin yang dapat mendeteksi merchant tersebut, dia dapat menemukan dan mengingat lokasi di mana merchant berada pada awal-awal wabah dimulai.
Yang Fan pun langsung mendekati si merchant dan kita bisa melihat berbagai item yang diperdagangkan dari si merchant tersebut. Ada potion, ada air minum le minerale, ada susu cap kaki 3, bahkan ada pistolnya James Bond. Ya, namun dari semua itu Yang Fan terkejut dengan satu item yang muncul, yaitu kartu item pengrajin yang bergambarkan palu. Entahlah apa gunanya palu itu, ya nanti aja Mimin jelasin. Waktu bertransaksi pun berakhir, yang dimana si merchant tiba-tiba langsung lenyap entah kemana. Setelah itu Yang Fan memutuskan untuk menyisir sedikit tempat tersebut. Perhatiannya teralihkan oleh ruangan kamar mandi lain yang sedang dilewatinya, dan dia pun mencoba untuk memeriksa ruangan tersebut. Dan benar saja, di ruangan tersebut terdapat dua orang wanita yang sedang melawan seekor zombie. Ya, karena wanita tersebut cuman pakai BH sama cangcut ya, jadi Mimin gak cantumin gambarnya ya. Ya kasihan yang lagi puasa kan, siapa tahu kan ada yang tergoda sama gambar kayak ginian. Ketika zombie akan menerjang mereka, Yang Fan pun menebas zombie tersebut. Setelah melihat keadaan mereka, Yang Fan pun seketika mengenal mereka. Di masa depan atau kehidupan Yang Fan dulu, mereka merupakan seorang ilmuwan dan penebak jitu yang hebat. Mereka pun dikejutkan dengan satu ekor zombie yang tiba-tiba berada di belakang Yang Fan dan hendak menggigitnya. Seketika sebilah pisau pun langsung menancap di kepala zombie tersebut. Pisau tersebut dilemparkan oleh salah satu wanita tersebut. Setelah sedikit berbincang dan mengenalkan diri, Yang Fan pun mempersilahkan mereka untuk segera memakai baju mereka. Setelah beberapa saat, mereka pun keluar dan menemui Yang Fan. Oke, Mimin kembali perkenalkan. Wanita yang memakai baju merah ini namanya Yan Yue, sedangkan yang satunya lagi bernama Du Muyi. Yan Yue pun berkata, karena banyak zombie di luar, kita harus mencari tempat aman dan menunggu tim penyelamat, katanya. Yang Fan pun menjawab, hah, tempat aman? Tidak akan ada tempat aman. Para zombie akan terus meningkat dan berevolusi. Nah, begitulah kata Yang Fan. Lantas, Yang Yue pun langsung menanyakan, kalau para zombie itu bisa berevolusi, apakah kita manusia bisa berevolusi juga? Ya jelaslah, Yang Fan pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun sebelum membawa mereka, tentunya Yang Fan juga memberi 3 syarat sebelum dia mengizinkan mereka ikut bersamanya. Jikalau mereka mengiyakan syarat tersebut, bukan hanya mengizinkan mereka untuk ikut, tetapi mereka juga akan dilatih menjadi lebih kuat lagi oleh Yang Fan. Merasa tidak ada pilihan lain, mereka pun mengiyakan syarat-syarat tersebut. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain yaitu mereka harus bertindak sesuai dengan perintah dan arahan Yang Fan. Yang kedua, mereka tidak boleh menjadi beban dan setidaknya harus membantu Yang Fan mengumpulkan kristal dari zombie. Dan yang ketiga, mereka tidak boleh mengkhianati Yang Fan. Ketika mereka ketahuan mengkhianati Yang Fan pun akan dengan senang hati membunuh mereka berdua. Setelah berdiskusi dengan cukup alot, mereka pun berangkat menuju asrama sekolah sesuai dengan arahan Yang Fan. Di asrama tersebut terlihat para zombie yang sudah berkerumun memenuhi jalan masuk asrama tersebut. Mereka pun dengan mengendap-endap mencari jalan masuk dan mengintai situasi di luar. Yang Fan pun menyuruh mereka untuk menunggu sebentar sementara dia berusaha melawan para zombie untuk mengumpulkan kristal. Yang Fan pun langsung menebas zombie yang ada di dekatnya dan terlihat zombie tersebut mengeluarkan kristal. Du Muyi yang aslinya merupakan orang yang mempunyai keingintahuan yang sangat tinggi, tentunya sangat penasaran dengan komposisi kristal tersebut dan bagaimana cara kerja efek kristal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yang Fan. Di tengah pembicaraan mereka, ada seekor zombie yang mengendap-endap hendak menerjang mereka di belakang tanpa sepengetahuan mereka. Namun seketika tiba-tiba muncullah sebuah mobil kuning yang langsung menabrak zombie malang tersebut sampai tewas. Seketika keluarlah seorang lelaki tengil yang mengenalkan dirinya sebagai Li Tian. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa lelaki tersebut mencoba untuk menarik perhatian Yan Yue.
Yang Fan pun memperingatkan mereka untuk tidak lengah terhadap situasi tersebut. Yan Yue pun mencoba mengenalkan Litian, namun Yang Fan seolah tidak peduli dan tak menggubris lelaki bangsa tersebut. Litian pun dengan songongnya berkata kepada Yang Fan, "Hei kamu, sepertinya kamu kuat, jadilah pengawalku dan aku akan memberikanmu banyak uang." Wow, sungguh songong sekali kan? Litian pun memberikan Yang Fan cek kosong dan menyuruhnya untuk mengisi sebanyak apapun dia mau. Anjay, sok kaya. Namun lagi-lagi Yang Fan tidak menggubris celotehan Litian dan terus maju meninggalkan dia. Dia pun lebih fokus untuk menghabisi para zombie yang menyerang Yan Yue dan Du Muyi. Merasa makin diabaikan, Litian pun berteriak, "Hei kau orang miskin, apa kau mengabaikanku? Aku putra dari keluarga Lin. Aku mengandalkan kalian para zombie untuk membunuh orang yang meninggalkan tuan muda ini." Ada lawakan ini orang. Karena jumlah zombie yang semakin banyak, akhirnya mereka pun terkepung. Di sela-sela itu mereka pun melihat tanaman mutasi yang menyebarkan serbuk-serbuk aneh yang mengendalikan para zombie tersebut sedari tadi. Merasa tidak ada pilihan lain, Yang Fan pun mengingatkan mereka untuk bekerja sama membinasakan tanaman mutan tersebut. Dengan kapak di tangannya, Yang Fan pun langsung menerobos para zombie yang kian barbar menyerang mereka. Sementara di belakang, Yan Yue terlihat berusaha keras melawan para zombie dengan tendangannya sambil melindungi Du Muyi. Dan lagi-lagi di tengah keadaan terdesaknya tersebut, si orang kaya datang bak pahlawan kesiangan menerobos kawanan zombie menggunakan mobil Lambo-nya. Dia langsung menerobos zombie tersebut dan tergesa-gesa masuk ke dalam gedung untuk bersembunyi. Yang Fan pun meminta mereka berdua untuk segera menyusul untuk masuk ke gedung. Namun seperti yang Mimin duga, Litian pun malah mengunci pintu gedung tersebut dari dalam. Yan Yue pun mencoba meminta agar Litian membukakan pintu tersebut. Namun kampretnya, dia malah berkata, "Aku akan membukakan pintunya kalau kamu mau jadi wanitaku." Aduh, kampret kan? Kirain kan mau bantu nerobos kawanan zombie gitu pakai Lambo sosokan keren, endingnya malah ngeselin coy ya. "Litian, kamu bajingan." Nah, begitulah teriak Yan Yue yang sangat kesal dengan tingkah laku Litian tersebut. "Bajingan, tuan muda ini rela datang ke sini menerobos bahaya demi kau. Namun apa balasanmu? Sudah setahun lebih aku mengejar-ngejar kamu, tapi akhirnya kamu malah pergi bersama bocah miskin yang tidak jelas asal-usulnya." Ya begitulah kata si Yang Fan. Kata si Litian. Melihat mereka berdua sedang lengah, para zombie pun langsung berlarian menerjang mereka. Namun tentu saja Yang Fan tidak akan membiarkan hal tersebut. Yang Fan pun memerintahkan mereka untuk mencari jalan masuk melalui pintu belakang. Setiap detik demi detik pun berlalu, jumlah zombie yang mengerumuni pun semakin banyak. Namun tentunya Yang Fan tidak putus asa dan terus menerobos menuju tanaman mutasi yang mengendalikan para zombie tersebut. Ketika tepat berada di depannya, Yang Fan pun dengan sekuat tenaga menebas tanaman zombie tersebut. Namun ternyata tebasannya tersebut sama sekali tidak mempan karena tubuh tanaman tersebut ternyata lebih keras daripada kelihatannya. Hal itu pun membuat situasi semakin genting ketika perlahan-lahan tenaga Yang Fan mulai terkuras dengan banyaknya zombie yang harus dia hadapi. Saat itu datanglah mereka berdua yang kembali untuk membantu Yang Fan daripada menyelamatkan diri. Du Muyi pun mempunyai rencana untuk membakar si tanaman mutan menggunakan minyak tanah yang dibawanya. Seketika Yang Fan pun membawa minyak tersebut dan mengguyurkannya pada tanaman mutasi tersebut. Dan seketika korek api pun dilemparkan yang membuat tubuh tanaman tersebut terbakar. Namun, masalah pun tidak langsung selesai. Jumlah serbuk yang tadi sedikit pun kini bertebaran dengan jumlah yang lumayan banyak. Yang Fan pun meminta mereka untuk segera menutup hidung dan mulutnya dan langsung menggiring mereka ke tempat yang aman.
Setelah itu beberapa saat pun berlalu. Di sini pun terlihat Li Tian yang keluar dari gedung tersebut dan mendekati tempat pertarungan tadi. Terlihat dia yang sedang mencoba untuk memeriksa dan melihat keadaan Yan Yue dan yang lainnya. Dia pun mendekati tanaman mutasi yang telah dikalahkan oleh Yang Fan dan kawan-kawan. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh tunas tanaman yang ada di tempat kejadian perkara tersebut. Dengan sedikit penasaran, Yang Fan pun mencoba bukan Yang Fan ya, Li Tian. Dia pun mencoba meraih tunas tersebut dan dengan tiba-tiba tanaman tersebut langsung memanjang dan menusuk tubuh si orang kaya tersebut sampai tewas. Ya, di sini kita bisa tahu bahwa si tanaman mutasi tidak langsung binasa sepenuhnya. Lantas, bagaimana nasib Yang Fan dan kedua wanita tersebut? Tentunya akan Mimin bahas di video selanjutnya. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah jangan pernah tertipu oleh wanita, dan bisa saja laki-laki yang dekat dengan kita pun bisa menjadi selingkuhan si wanita tersebut. Ya, mending jenuh aja kayak Mimin, cok. Sungguh kata mutiara yang gak penting banget kan? Dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini. Jikalau kalian punya rezeki berlebih, monggo bisa Mimin tampung lewat link traktir yang Mimin cantumin di deskripsi. Oke, see you on next video dan bye.